Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar latihan soal. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Penguatan ideologi Pancasila yang dilaksanakan melalui pendidikan kesadaran bela negara kepada generasi milenial perlu disesuaikan dengan masa kekinian agar mudah diterima. Bela negara adalah kesadaran dan tindakan wajib bagi setiap warga negara untuk membela dan mempertahankan negaranya dari serangan militer maupun non-militer. Sikap bela negara yang dilakukan oleh generasi milenial diantaranya adalah ini sambung seharusnya diantaranya. Bela negara ini bela negara ini pokoknya menyangkut masyarakat, bangsa, dan negara. A. Menyelenggarakan seminar tentang sejarah perjuangan bangsa-bangsa. Ini penyatuan masyarakat. Bukan, tidak. B. Membela Palestina dari tuduhan Zionis Israel di media sosial. Nah, ini sosial. Ini juga bukan mengarah ke masyarakat. Ini mengarah ke politik Indonesia bebas aktif. C. Memilih golput dari pemilu karena merasa sesama pasangan adalah sesama. Nah, ini nggak boleh. Ini negatif. D. Menggunakan media sosial dengan baik dan tidak menyebarkan berita hoax. Nah, menggunakan media sosial dengan baik dan tidak menyebarkan berita hoax. Kalau berita hoax disebarkan, nanti kan terjadi perpecahan. Nah, perpecahan itu hubungannya kan ke masyarakat. Masyarakat pecah belah. Itu mengarah ke bangsa dan negara, nanti pecah belah. Berarti nomor 1 adalah yang D. Kalau E. Memilih diam ketika ada pelanggaran di Mahkamah Konstitusi agar oknum pejabat tidak panik. Nah, ini nggak bagus ini. Nomor 2. Pasca amandemen UUD NRI Negara Republik Indonesia 1945 memberikan pengaturan kerangka kerja bagi sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari pengaturan tugas dan wewenang lembaga negara di dalam UUD 1945. Adapun maksud dari pengaturan tersebut adalah memastikan seluruh kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan kehendak rakyat. Ya, bukan ini. B. Agar segala perubahan hukum dan peraturan pemerintah dapat terlaksana secara sah sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan nilai-nilai dasar. Tidak ada kaitannya. C. Membantu memastikan bahwa hukum dan peraturan yang berlaku tidak bertentangan satu sama lain dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tercantum dalam UUD 1945. Juga bukan. D. Sebagai alat kontrol untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Nah, ini. Yang E. Agar kebijakan pemerintah dapat terlaksana dengan baik tanpa mengurangi hak dan kewajiban warga negara. Kebijakan pemerintah, bukan. Nah, di sini kan memberikan pengaturan kerangka kerja bagi sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan di Indonesia. Ini digunakan untuk sebagai alat kontrol untuk memastikan tidak ada terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. D. Jawabannya. Nomor 3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi menghadiri kegiatan Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di Monumen Nasional, Jakarta. Menko PMK mengatakan kehadirannya ditugaskan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo untuk menjadi perwakilan pemerintah Republik Indonesia dalam kegiatan aksi mendukung Palestina. Indonesia merupakan salah satu negara yang menentang pencaplokan wilayah yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Tidak hanya itu, Indonesia juga menentang dengan keras kasus penjajahan di wilayah Palestina. Beberapa kali Indonesia telah memaparkan pendapatnya tersebut pada forum-forum internasional. Meskipun belum mendapatkan hasil yang signifikan, namun Indonesia tetap berkomitmen untuk membela rakyat Palestina. Tindakan yang dilakukan pemerintah tersebut menempatkan Pancasila sebagai
dasar negara dasar negara bukan. Kalau dasar negara itu mengarahnya ke hukum, ke konstitusi, mengarahnya ke konstitusi. Nah, kalau dasar negara, kepribadian bangsa juga bukan ya. Pandangan hidup bangsa, kalau pandangan hidup bangsa ini Pancasila sebagai perilaku individu lah, individu mengarah ke individu. Nah, perilaku individu itu pandangan hidup bangsa. Sumber dari segala hukum, bukan, ini mengarah ke instrumental. Pancasila sebagai instrumental. Nah, ini nanti ada undang-undang. Kalau cita-cita dan tujuan bangsa. Nah, ini tercantum di di pembukaan UUD 1945 di alinea keempat. Nah, ini kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti ini merupakan cita-cita dan tujuan bangsa. Nomor 4. Pemburu senjata burung. Nah, ini kita gunakan analogi kalimat ya. Pemburu menggunakan senjata untuk berburu, burung. Nah, ini padanan katanya pahlawan menggunakan bambu runcing untuk panah. Nah, ini salah ini. Polisi menggunakan borgol untuk memborgol penjahat. Nah, ini bisa. Dokter menggunakan stetoskop untuk bukan suntik. Sopir menggunakan bus untuk, nah ini salah juga. Dosen menggunakan buku kelas, salah. Berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 5. Kalimat yang berpolakan sama dengan kalimat tersebut adalah ibu. Nah, kita ini ibu subjek, menyajikan predikat, nasi objek, di meja makan keterangan tempat. A. Ia subjek memilih predikat baju objek yang berwarna merah. Nah, ini untuk pesta besok keterangan waktu. Ini menjadi pelengkap ini baju. Nah, ini pelengkap. Kakak subjek membuat predikat skripsi objek agar lulus kuliah. Nah, ini keterangan. C. Anak itu subjek membeli predikat buku objek cerita yang sangat menarik, membeli buku. Nah, ini pelengkap. Membeli buku pelengkap. D. Wanda subjek belajar predikat di kamar keterangan waktu. Keterangan tempat, bukan keterangan waktu, keterangan tempat. E. Paman subjek memberi predikat bibi objek sebuah cincin pelengkap di hari ulang tahunnya, keterangan waktu. Berarti yang susunannya SPOK mana? SPOPL K, SPO, ini B, SPOK. Nomor 6. Toko kelontong X menjual sembako dengan fakta sebagai berikut.
Sembako dengan harga dan tingkat kebutuhan berada pada urutan kedua. Berarti harga dan ini merah, harga dan kebutuhan. Nah, berarti kita tulis di sini harga dan kebutuhan. Jadi semakin ke atas semakin mahal, kalau ini semakin ke atas semakin dibutuhkan. Nomor 1, minyak goreng lebih mahal. Kita tulis minyak goreng lebih mahal daripada gula pasir. Gula pasir. Namun kebutuhan akan minyak goreng lebih rendah daripada ikan. Berarti di atas ini ikan. Kurang ke bawah ini, saya kebawahkan. Minyak goreng, ini ikan. Kedua, nomor 2, gula pasir lebih mahal daripada ikan. Gula pasir lebih mahal daripada ikan. Kita tulis di sini dulu. Gula pasir lebih mahal. Oh, ini di bawah berarti ikan, di bawahnya gula pasir. Namun kebutuhan akan gula pasir lebih rendah daripada beras. Gula pasir lebih rendah berarti di sini belum ada beras di sini beras, dan sini gula pasir. Atau di bawahnya minyak goreng, beras, gula pasir. Nah, bisa di atas, bisa di bawah ini. Kita lanjut nomor 3. Ikan lebih mahal daripada beras. Ikan lebih mahal daripada beras. Nah, berarti beras di bawahnya ikan. Beras. Namun kebutuhan ikan lebih rendah daripada telur. Ikan, nah ini telur, di sini telur. Di sini telur. Nah, ikan lebih rendah daripada telur. Beras lebih mahal daripada telur. Beras lebih mahal daripada telur. Namun kebutuhan akan telur lebih rendah daripada gula pasir. Nah, ini berarti gula pasir di atasnya telur. Berarti ini dicoret. Mana? Ini dicoret. Nah, urutannya beras, gula pasir, telur, ikan, minyak goreng. Minyak goreng, gula pasir, ikan, beras, telur. Harga, dari segi harga di urutan kedua gula pasir. Kalau kebutuhan urutan nomor 2 adalah gula pasir. Jawabannya adalah C. Lanjut nomor 7. Jika X, perhatikan tabel berikut, jika X dikali Y lebih kecil dari 0 dan X lebih besar dari Y, maka hubungan kuantitas X dan Y yang tepat adalah X kali Y. X dikali Y itu lebih kecil dari 0. Ini harus harus ada yang min. Plus sama min, hasilnya min. Min dikali dengan plus itu hasilnya kan min. Kalau min dikali dengan min itu kan plus. Berarti kondisinya min dengan plus. Nah, di sini ada keterangan X lebih besar dari Y. Berarti X-nya harus positif, Y-nya harus negatif. Berarti kita cek X, berarti X-nya ini 1, kemudian Y-nya min 1. Nah, seperti ini. Kalau dikalikan, ini hasilnya min 1. Min 1 lebih kecil dari 0. Nah, X lebih besar dari Y. Nah, kemudian kita langsung dicoba ke nilai X. X, ini Y. X tambah X ditambah Y. Hasilnya 1 plus min 1. Saya ganti warna aja. Kalau ini X min Y. Nah, saya ganti warna.
X-nya 1 ditambah min 1, hasilnya adalah 0. Kalau ini X-nya 1 dikurangi min 1, hasilnya 2. Berarti lebih besar Y. Y-nya dimakan, berarti ini A jawabannya. Nomor mana ini? Nomor 7 AA. Lanjut nomor 8. Anda bekerja di sebuah perusahaan teknologi yang berfokus pada pengembangan aplikasi perangkat lunak. Suatu hari Anda menerima keluhan dari seorang pelanggan yang merasa kecewa dengan performa aplikasi yang Anda kembangkan. Pelanggan tersebut mengancam akan melaporkan kelalaian Anda kepada atasan Anda dan bahkan menyebutkan bahwa akan mengungkapkan masalah tersebut pada publik melalui media sosial. Sikap Anda adalah, ini bukan TIK ya. Kalau TIK mengarahnya ke teknologi. Ini mengarahnya ke teknologi tapi bukan fokus ke TIK-nya ini. Ini bukan kasus TIK ya. A meminta maaf kepada pelanggan tersebut sebagai bentuk penyesalan atas ketidaknyamanan yang dialaminya dan berjanji untuk segera menangani masalah tersebut. Nah, ini minta maaf dulu. B menawarkan penggantian kepada pelanggan tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki kekecewaan dan memberikan solusi nyata terhadap masalah yang dihadapinya. Berarti ini pelayanan publik. Pelayanan publik. Nah, pelayanan publik. Ini tidak ada kata maaf. Segera mengambil keputusan untuk mengundurkan diri karena Anda merasa bahwa kesalahan dalam mengembangkan aplikasi adalah tanggung jawab pribadi Anda. Ini tidak ada kata minta maaf ke pelanggan. D mencoba untuk mencegah pelanggan tersebut mempublikasikan kesalahan aplikasi Anda kepada pelanggan lain dan menutupi kesalahan Anda dengan mencari alasan-alasan. Ini juga tidak ada kata maaf. Meminta maaf. Nah, ini ada kata-kata minta maaf, mengomunikasikan situasi tersebut kepada atasan dan memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh. Antara A dan E. Kalau yang A itu meminta maaf kepada pelanggan tersebut sebagai bentuk penyesalan atas ketidaknyamanan yang dialaminya dan berjanji untuk segera menangani masalah tersebut. Kalau yang E meminta maaf, mengkomunikasikan situasi tersebut kepada atasan dan memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh. Kalau yang A itu seolah-olah kita sebagai Anda bekerja. Nah, ini pekerja, kita sebagai pekerja. Apapun yang terjadi kita harus diketahui oleh atasan. Nah, biar tidak kalau sesuatu itu atasan tidak mengetahui, itu akan lebih mempersulit dalam pekerjaan tim. Jadi yang bagus itu lapor ke atasan. Nah, karena koordinasinya itu di atasan. Bagaimana dan langkahnya harus bagaimana, cara menyelesaikannya harus bagaimana, yaitu atasan. Karena kita sebagai bawahan. Kalau yang A ini kita bertindak sendiri. Nah, itu kurang bagus. Nah, berarti ini poinnya 4. Yang 5 itu yang E. Ini 5. Kalau untuk poin 3-2-nya kita cari coba yang mana ini. Menawarkan penggantian kepada pelanggan tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki kecewanya dan memberikan solusi yang terhadap masalah yang dihadapi. Kira-kira mungkin yang B, menawarkan penggantian. Nah, ini mungkin yang B lah. Ini poin 3. Poin 1-nya, nah ini mengundurkan diri nggak bagus. Ini poin 1 otomatis. Ini poin 2. Lanjut nomor 9. Di lingkungan kantor, Anda dikenal sebagai sosok yang selalu siap membantu rekan kerja dalam berbagai permasalahan. Suatu hari, salah seorang rekan kerja terlihat tertekan datang kepada Anda. Ia bercerita bahwa ia sedang menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan proyek yang tengah diemban dan merasa kesalahan karena beban kerja yang cukup besar. Sikap Anda adalah
Bertanya terlebih dahulu mengenai permasalahan yang ia hadapi dan jika mungkin Anda akan membantu dengan memberikan solusi atau dukungan sesuai kemampuan Anda. Ini bagus karena bertanya apa permasalahannya, kalau sudah tahu baru kita bisa menyelesaikan. Kalau kita nggak tahu permasalahannya ya kita bagaimana mau menyelesaikan. Nah, B. Segera memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan Anda dengan harapan dapat meringankan beban rekan kerja tersebut tanpa perlu bertanya lebih jauh hal yang menimpanya. Nah ini, tanpa perlu bertanya lebih jauh. Nah ini bukan solutif. C. Bersedia membantu, namun sebelumnya Anda akan mempertimbangkan dengan cukup lama untuk mencari solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi rekan kerja tersebut. Mempertimbangkan dengan cukup lama. Nah, kurang bagus. Dia bersedia membantu rekan kerja tersebut, namun dengan catatan bahwa Anda akan menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan Anda sendiri sebelum memberikan bantuan dengan ikhlas kepadanya. Ini masih bagusan yang A. Bertanya terlebih dahulu kepada rekan kerja mengenai masalah yang dihadapi dan jika Anda merasa mampu, Anda akan memberikan bantuan setelah menyelesaikan pekerjaan Anda sendiri. Bertanya terlebih dahulu. Nah, berarti antara A dan E. Bertanya lebih dahulu atau bertanya terlebih dahulu mengenai masalah yang ia hadapi. Terus bertanya terlebih dahulu kepada rekan kerja mengenai masalah yang dihadapi. Dan jika Anda merasa mampu akan memberikan bantuan. Kalau yang A, jika mungkin Anda akan membantu dengan memberikan solusi atau dukungan sesuai kemampuan. Nah, ini ada poin plusnya, memberikan solusi. Sedangkan yang E, memberikan bantuan setelah, nah ini hanya bantuan, bukan solusi. Sedangkan yang A itu solusi, berarti poin A itu 5, sedangkan poin 4 itu E. Terus poin 321 inilah. Ini 3, 2, 1. Ini 1. Lanjut nomor 10. Mira seorang lulusan teknik informatika tengah mencari pekerjaan di bidang pengembangan perangkat lunak. Sebuah perusahaan teknologi terkemuka membuka lowongan untuk posisi yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Namun mereka mensyaratkan pemahaman mendalam tentang bahasa pemrograman. Ini problemnya, permasalahannya. Tentang bahasa pemrograman tertentu yang tidak dipelajari di bangku kuliah. Mira meskipun tidak memiliki pengalaman langsung dengan bahasa pemrograman tersebut, merasa tertarik dengan peluang pekerjaan dan menyadari bahwa pemahaman yang mendalam tentang bahasa pemrograman tersebut dapat menjadi keunggulan kompetitif. Sikap Mira seharusnya adalah ya belajar, meningkatkan skill karena Mira ini merupakan teknik informatika. Kalau bahasa pemrograman ya walaupun dia belum paham, belum mengetahui tentang bahasa pemrograman tersebut, ya tapi basic-basicnya kan tahu, gitu loh. Dia kan seorang teknik informatika. Ya belajar. A. Menerima tantangan untuk mempelajari bahasa pemrograman tersebut dengan tekun mengejar pelatihan. Nah ini mengejar pelatihan untuk menambah skill dan mencoba mengaplikasikan dalam proyek kecil, uji coba. Nah langsung dipraktekkan. Nah ini bagus ini. B. Menunda. Nah ini menunda melamar pekerjaan karena kurangnya pengalaman langsung dengan bahasa pemrograman yang diminta oleh perusahaan. Nggak bagus. C. Mencari posisi pekerjaan di perusahaan lain yang tidak mensyaratkan pemahaman khusus tentang bahasa pemrograman tersebut. Juga nggak bagus. Lari dari tantangan. Dia mengirimkan lamaran tanpa memperhatikan syarat bahasa pemrograman yang diminta dengan harapan dapat mempelajarinya setelah diterima di perusahaan. Ini juga nggak bagus. E. Memilih untuk tidak melamar pekerjaan tersebut karena merasa sulit untuk memahami bahasa pemrograman yang diminta. Tidak jiwa nggak bagus lah. Ya, yang positif ya yang A, berarti jawabannya adalah A. Untuk poin 4, poin 4 mana yang memilih untuk kalian cari sendiri ya. Poin 4-nya ini negatif semua ini. Memilih untuk tidak melamar pekerjaan tersebut karena merasa sulit untuk memahami bahasa pemrograman yang dimintanya. Oke lah. Ragu-ragu saya kalau poin 4. 10 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Dan semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan amu yang nasta'in itu sholatul mustaqim sholatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.